Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelum memasuki pada hari ini, kita mendengarkan bimbingan melalui firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita saat ini Rabu 3 Desember 2025 tertulis dalam Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7 saya bacakan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jahobado pargogoku dohot lobu-lobuku, marhapo satu ibana dorohaku, jadi dapotan pangurupion au, asa marulup-ulup marohaku, jala pujion ni endekku ma ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki minggu-minggu Advent. Pada Advent yang pertama, satu lilin dinyalakan di gereja, sebuah lilin yang bersimbolkan pengharapan. Maka ketika kita memasuki masa Advent, kita memasuki masa gelapnya dunia, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan datang dengan terangnya. Maka Advent adalah masa penantian. Kita mengambil semangat dari bangsa Israel yang menanti-nantikan kedatangan juru selamat Mesias sang pembebas. Semangat yang serupa kita ambil untuk menanti-nantikan Yesus Kristus pada kedatangan kedua kali untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Maka Bapak Ibu, bagaimanakah cara kita menanti? Advent pertama mengajak kita menanti dengan pengharapan. Maka firman Tuhan bagi kita saat ini meneguhkan kita tentang bagaimanakah berharap kepada Tuhan dalam menanti-nantikan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu aku beria-ria hatiku
dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu, ketika dia mengatakan demikian, pemazmur bukan dalam keadaan penuh sukacita dan damai sejahtera, tapi dia terlebih dahulu mendahului satu masa yang sangat menegangkan dalam hidupnya. Yang pasti, tidak tahu pasti peristiwa yang mana. Saat itu di ayat 1 dikatakan, seorang pemazmur tersebut sedang dalam keadaan terpojok. Dia dalam mara bahaya, di dalam kemelut yang bisa membawanya kepada bayang-bayang kematian. Tetapi ketika dia memohon-mohon kepada Tuhan dan seolah-olah suara Tuhan diam atasnya, kemudian Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, pertolongannya hadir dan Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak diam, maka pemazmur mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Kekuatan atau os dalam bahasa Ibrani artinya bukan sekedar energi atau power yang dikeluarkan, tetapi sesuatu yang menopang kehidupan. Saat hati kita lelah Bapak Ibu, saat kita seolah-olah berdoa tetapi tidak didengar oleh Tuhan, saat masalah datang bertubi-tubi dan menimpa-nimpa kita seolah-olah tidak bisa bangkit. Bulan 12, bersiap-siap untuk Natal, guguan sana-sini, baju Natal, kue tahun baru, dan hal-hal lainnya yang harus masih dilengkapi. Banyak sekali, tetapi Tuhan datang menjadi kekuatan baru bagi kita. Tuhan seolah berkata melalui nats ini, anakku, aku kekuatan bagimu. Advent bukan menunggu sambil putus asa. Advent bukan menanti-nanti sambil kecewa dan bersedih, tetapi Advent menunggu dengan menerima kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua dikatakan Bapak Ibu bahwa Tuhan adalah perisaiku. Pengharapan itu melindungi kita. Pemazmur berkata, Tuhanlah yang berdiri di depanmu. Apapun serangan yang datang padamu, Dia yang akan menahannya. Bukan dikatakan ketika kita berjalan bersama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, tidak ada mara bahaya, tidak ada beban. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengatakan, aku perisaimu. Masalah boleh datang, susah payah, hal-hal yang menyakitkan boleh hadir. Mungkin tiba-tiba duka cita, tiba-tiba mengalami sakit, atau masih harus merawat orang sakit ketika orang lain akan berlibur. Tapi Tuhan mengatakan, bahaya boleh datang, kesusahan, kesedihan, pikiran boleh datang, tapi Tuhan menjadi perisai yang menahannya, perisai yang menolongnya. Hujan tidak berhenti, tapi payung ada untuk menahan kita agar tidak terkena hujan. Tuhan adalah perisai bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Pengharapan menyelamatkan kita. Intinya Bapak Ibu, iman adalah ketika kita percaya, dan ketika kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan datang, Tuhan menolong. Pemazmur tidak berkata, ketika situasi berubah, aku menjadi percaya. Tetapi dia berkata bahwa aku percaya dan kemudian Tuhan menolong. Bedakan Bapak Ibu. Banyak orang yang baru percaya ketika situasinya berubah. Oh iya, air telah menjadi anggur. Oh iya, orang buta melihat. Tetapi bagaimanakah air menjadi anggur ketika Maria percaya bahwa Tuhan bisa merubahnya? Bagaimanakah orang buta bisa melihat ketika yang buta itu percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkannya? Demikian apa yang pemazmur jelaskan. Ketika dia percaya bahwa Tuhan menolong dan dia melihat pertolongan Tuhan. Karena kita tidak akan merasa ditolong kalau kita tidak percaya kita membutuhkan pertolongan. Kalau kita tidak percaya Tuhan sanggup menolong kita. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan sedang menolong kita. Yang keempat Bapak Ibu, dari nats ini, untuk berharap menanti-nantikan Tuhan dalam masa Advent, kita akan melihat pertolongan Tuhan itu dengan satu respon, beria-ria menyanyikan syukur kepada Tuhan. Pengharapan menanti-nantikan Tuhan adalah bersyukur kepada Tuhan, memulia-muliakan Tuhan. Ketika Tuhan menolong, hati kita bersuka cita. Advent bukan hanya menunggu begitu saja, tetapi karena kita tahu siapa yang kita tunggu, yaitu Sang Juru Selamat, penolong yang akan menyelamatkan dan memberikan kehidupan bagi kita. Ia datang kembali dengan membawa damai, dia datang kembali dengan membawa keadilan, dan dia datang kembali untuk satu hal, agar aku tidak mati dua kali. Mungkin aku akan mati di dunia ini, tetapi aku akan hidup kembali, menerima kehidupan kekal, karena Tuhanku datang kembali ke dunia itu, ke dunia ini. Dan itu yang aku nanti-nantikan saat ini, yang aku peringati, hidupi
melalui perayaan masa Advent ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum memasuki hari ini, panggilan kita dalam menanti-nantikan Tuhan pada masa Advent ini, kita menantikan Natal, kita menantikan Kristus. Ketika kita merayakan Natal, ingatlah perayaan Natalku ini adalah menantikan sukacita yang sama atas kedatangan Yesus Kristus yang akan datang nanti. Maka sama seperti seorang ibu atau keluarga yang menanti-nantikan anak yang sedang dikandungnya untuk lahir. Mungkin suara tangisannya belum ada, mungkin rupanya belum terlihat, mungkin belum bisa dipegang, tapi dia tahu akan datang seorang bayi. Maka yang dilakukan seorang keluarga yang akan menantikan anak-anaknya lahir adalah dia mempersiapkan segala sesuatu untuk proses kelahiran anak itu. Anaknya belum ada, pakaiannya sudah dibeli. Anaknya belum ada, tetapi bedak, minyak, dan segala macam yang diperlukan sudah dipakai, sudah disediakan. Anaknya belum ada, persalinan belum dirasakan, tetapi rumah sakit sudah dicari, sudah dihubungi, dan sudah dipersiapkan. Demikian Bapak Ibu, dalam menanti Advent ini. Akan ada hal-hal yang menyakitkan, yang sulit, tetapi aku terus memperlengkapi diri sampai ketika Tuhan datang. Pengharapanku tidak akan sia-sia. Pengharapanku membawa aku bergerak. Semakin melihat perbuatan Tuhan. Dan dari melihat perbuatan Tuhan, aku memuji-muji Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Maka Bapak Ibu, biar Mazmur 28 ayat 7 ini menjadi pengakuan kita. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku, kepadanya hatiku percaya, dan aku tertolong. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Surgawi yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami sungguh bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus menjanjikan kedatangannya bagi dunia ini. Maka ketika kami menanti-nantikan kedatangan anak-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami, membawa damai sejahtera serta kehidupan yang kekal, biarlah itu menjadi pengharapan kami memasuki, menjalani hari demi hari kami dengan hidup yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Masalah, kesusahan, hambatan boleh terjadi Tuhan, tapi kami tahu kami beroleh kekuatan. Engkau menjadi perisai bagi kami. Engkau yang membuat kami melihat pertolongan Tuhan serta memuji-muji Tuhan dalam setiap tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Maka kuduskan kami terlebih dahulu Tuhan, dengan menghapuskan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menjadi warga kerajaan surga. Ketika kami menantikan warga kerajaan surga itu, kami terus memperbarui diri melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dengarlah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam iman yang kami nantikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu.